Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat nikmatnya dan karunia-Nya Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa duduk di majelis ini mempelajari akidah Islam, akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, akidah ahli sunnah wal jamaah yang terus turun temurun disampaikan kepada generasi demi generasi sampai kepada generasi kita. Kemudian ikhwatal iman, kita lanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul, 3 pondasi landasan utama, yang kita masih dalam pondasi yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Dari 3 pondasi agama, yaitu yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam, dan ketiga mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih yang kedua mengenal agama Islam, tentang tingkatan Islam yang kedua dari 3 tingkatan Islam. Tingkatan yang pertama yaitu Islam, tingkatan yang kedua yaitu iman, tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Kita masih tingkatan yang kedua tentang iman. Dan sudah pada pertemuan yang lalu mengenai tingkatan-tingkatan iman, atau mengenai penjelasan tentang cabang iman, bahwa iman memiliki cabang, yaitu 70 tajam atau 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menunjukkan bahwa iman itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, meyakini dalam hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, beramal dengan anggota badan. Berdasarkan penjelasan hadis ini, bahwa adapun yang berhubungan dengan lisan, yaitu ucapan la ilaha illallah tadi. Adapun yang berhubungan dengan hati, yaitu ucapan atau yang berupa rasa malu. Ya, karena rasa malu bagian dari iman. Adapun yang berupa amalan, contoh dalam hadis ini yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka iman tidak boleh kurang dari 1 ini. Harus ada iman dalam hati, juga harus dari lisan, berupa ucapan, dan juga harus amalan perbuatan. Kalau tanpa salah satunya, maka seorang belum dikatakan beriman. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh seorang Ahlussunnah mengatakan
cukup saya meyakini dalam hati, walaupun tidak sholat, walaupun tidak beramal, yang penting dalam hati saya beriman. Ini ucapan orang-orang yang tidak beriman. Kalau dia hanya katakan yang penting hati saya, tapi dia tidak mau beramal, maka dia bukan orang yang beriman. Karena iman harus dari ketiga hal ini. Dalam hati, lisan, dan amalan perbuatan. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu rukun iman. Berkata penulis, yaitu Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, warkanuhu sittah. Dan rukun iman terbagi menjadi 6, yaitu al-imanu billah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, al-imanu bil malaika, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, al-imanu bil kutub, beriman dengan kitab-kitab Allah. Yang keempat, al-imanu bil rusul, beriman dengan rasul-rasul Allah. Dan yang kelima, al-imanu bil yaumil qiyamah, beriman dengan hari kiamat. Dan keenam terakhir, al-imanu bil qadari khairihi wa syarri, beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Adapun iman yang pertama, artinya kita tidak cukup meyakini 6 rukun iman ini, tapi kita harus tahu apa yang terkandung dalam setiap rukun iman ini. Terkadang seorang beriman dengan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah, tapi hakikatnya dia tidak paham apa syarat seorang menjadi beriman dengan rukun iman yang pertama ini. Dan apa konsekuensinya ketika dia beriman kepada Allah. Berkata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan, adapun iman kepada Allah, rukun iman kepada Allah, wal imanu billah wa yashmal anwa'ut tauhid tsalatsah, dan mencakup jenis-jenis seluruh tauhid yang 3. Yaitu beriman kepada Allah itu dia harus beriman dengan 3 yang merupakan syarat-syarat beriman kepada Allah. Yang pertama, al-imanu bi rububiyatillah, beriman dengan rububiyah Allah. Artinya dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla, pemilik alam semesta ini, Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ini iman terhadap rububiyah Allah. Yang kedua, hal-hal yang mengandung beriman kepada Allah adalah al-imanu bi uluhiyatih, beriman dengan uluhiyah Allah. Artinya dia meyakini dan mengamalkan bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satu yang patut disembah dan diibadahi, dan dia tinggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ini iman kepada uluhiyah Allah. Yang ketiga, al-imanu bi asma'illah wa sifatih, beriman dengan asma Allah dan sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya dia meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang sempurna, yang Allah namakan dirinya dengannya.
dan memiliki sifat-sifat yang mulia yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Baik nama-nama maupun sifat ini di dalam Al-Quran Allah jelaskan ataupun melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib beriman dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau membagi iman kepada Allah menjadi 4. Yang pertama, beriman kepada wujudnya Allah. Artinya beriman bahwa Allah itu ada. Allah itu ada dan berada di atas arsy. Allah itu berada di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Allah meninggi di atas arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada seorang wanita budak yang akan dibebaskan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata wanita ini, "Fis sama." Allah di langit atau di atas langit. Maka Rasulullah SAW pun mengikrarkannya, menyetujui apa yang dia sampaikan. "A'tiqha fa innaha mu'minah." Kata Nabi, bebaskanlah dia karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Tadi yang udah Ana sampaikan, beriman kepada rububiyah Allah. Dan yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah. Dan yang keempat, beriman kepada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal-hal yang mencakup beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan mereka berada di alam ghaib. Artinya bukan di alam nyata, di alam dunia. Mereka bukan di alam dunia, tapi mereka berada di alam ghaib. Artinya mereka berada di dunia, ada malaikat yang berada di dunia, tapi mereka bagi manusia ghaib, tidak tampak. Tapi mereka itu ada. Mereka itu memiliki wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita. Allah memberikan tugas dan perintah-perintah di dalam mengurus makhluk Allah. Di dalam mengurus hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urusan malaikat. Allah memberikan tugas untuk mengurus hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Mengurus makhluk-makhluk Allah. Berdasarkan perintah Allah bukan berarti Allah membutuhkan pembantu. Tapi Allah memberikan tugas-tugas kepada mereka untuk mengurus makhluk karena mereka juga hamba Allah yang menjadi orang yang beribadah kepada Allah dengan cara menjalankan perintah Allah ini, mengurus makhluk. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Setiap yang Allah perintahkan mereka kerjakan. Dan di antara malaikat
Jadi malaikat Allah Azza wa Jalla ini banyak. Banyak sekali. Di antara tugas-tugas mereka, di antaranya ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril ini adalah semulia-mulianya malaikat. Yang paling mulia dari kalangan malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Beliau disebutkan dengan Ar-Ruhul Amin. Juga di antara malaikat Allah yang Allah tugaskan untuk memikul arsy. Arsy Allah ini adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar, paling luas. Allah tugaskan kepada malaikat pemikul arsy memikul arsy. Dan jumlah mereka ada 8. Allah Subhanahu wa taala katakan wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamani. Dan malaikat-malaikat ini memikul arsy Rabbuk, arsy Tuhanmu. Di atas mereka 8 malaikat. Artinya 8 malaikat ini yang mereka itu memiliki postur yang sangat besar. Yang dimana hanya 8 memikul arsy Allah yang sangat besar. Makhluk Allah yang paling luas, paling besar. Lebih dari langit-langit dan bumi. Memikul arsy Allah Azza wa Jalla. Jumlahnya 8 malaikat. Ada juga di antara malaikat yang lainnya yaitu yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan selain pemikul arsy yang badannya ini, tubuhnya sangat besar. Bagaimana juga Jibril. Malaikat Jibril ini memiliki postur yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril 2 kali. Yang pertama di Gua Hira. Ketika turun wahyu kepada Nabi. Yang kedua kali di Sidratul Muntaha, di langit ke-7. Nabi SAW melihat 2 kali dalam wujud aslinya. Dalam wujud asli malaikat Jibril. Yang Rasulullah sampaikan malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Yang di setiap 600 sayap ini apabila menebas, bumi akan hancur. Yang 600 sayap ini menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Menunjukkan besarnya malaikat Jibril. Di antara malaikat Allah Azza wa Jalla, ada yang Allah tugaskan untuk mengurus hujan. Menurunkan hujan. Ada juga yang Allah tugaskan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Yaitu siapa? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail mengurus, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Di antara malaikat Allah, ada yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala. Yaitu sangkakala berupa trompet. Trompet ini bagaikan tanduk. Bagaimana disebutkan dalam hadis. Trompet sangkakala ini bagaikan tanduk yang sangat besar. Yang ditiup oleh malaikat Israfil ketika terjadi hari kiamat. Dengan 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan kematian dan kehancuran. Ketika ditiup yang pertama kali, seluruh bumi dan seluruh yang ada di bumi dan langit hancur. Dan mati. Manusia, hewan, seluruhnya mati. Jin. Dan malaikat-malaikat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa nufiqa fis suri, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah." Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah dan hancurlah seluruh yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki.
Kemudian ada tiupan yang kedua. Setelah hancur seluruh alam semesta ini, tiupan yang kedua kali adalah tiupan penghidupan. Artinya, setelah malaikat meniup yang kedua kali sangkakala, maka berterbanganlah roh-roh makhluk dari dalam sangkakala ini. Dari trompet sangkakala ini keluar roh dan kembali kepada jasadnya. Sehingga jasad yang ada dalam kubur bangkit dari tanah dan dikumpulkan di padang mahsyar. Allah katakan, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua kali, tiba-tiba mereka bangkit dan melihat. Ya, mereka kembali bangkit dan menuju padang mahsyar. Di antara para malaikat Allah ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Dan malaikat yang mencabut nyawa namanya malaikat maut. Ini yang benar namanya. Adapun nama-nama yang lain yang disebutkan seperti Israel ya. Malaikat Israel mereka sebutkan. Ini riwayatnya lemah. Yang mengatakan malaikat pencabut nyawa itu Israel. Ini lemah. Tidak ada riwayat yang sahih tentang malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Yang benar, malaikat pencabut nyawa namanya Malakul Maut. Malaikat maut. Malaikat maut. Allah katakan, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum, tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut. Nah, di sini disebutkan malaikat maut. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga di antara teman-temannya malaikat maut pun yang menemani orang yang dicabut nyawa ini. Ketika malaikat maut mencabut nyawa, ada teman-temannya. Teman-teman malaikat maut ini, yaitu dari kalangan para malaikat yang menyambut roh ini, yang membungkus roh ini. Apabila rohnya yang baik, maka akan dibungkus oleh kain putih dari surga yang sangat harum. Sehingga saking harumnya ya ruhnya ini, para malaikat yang ada di langit bertanya, ini ruhnya siapa? Kemudian dikatakan fulan bin fulan, dia adalah fulan bin fulan. Tapi kalau dia hamba yang kafir, ya, ruh yang kafir, yang Allah murkai, maka baunya busuk. Dan didatangkan oleh malaikat yang membawa kain yang sangat hitam dari api neraka dan sangat panas. Kemudian dibungkus ruhnya. Kemudian ketika diangkat ke langit pertama, ditanya oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Semua terganggu dengan bau ini. Ini bau apa? Sangat bau, mengganggu kami. Maka akan disebut oleh malaikat yang membawanya, ini adalah fulan bin fulan. Disebut namanya yang paling jelek. Kemudian di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang ditugaskan untuk menyampaikan ruh ke janin ibu. Ini malaikat yang diutus kepada wanita hamil yang ketika anaknya sudah berumur 4 bulan di dalam janin, maka diutuslah malaikat untuk mendatangkan ruhnya. Maka ketika bayi yang sudah berumur 4 bulan dalam janin, maka dia sudah sampai ruhnya. Kalau ruhnya sudah sampai, maka ketika janin ini gugur, maka dia akan dimandikan dan dikafani. Dia wajib dimandikan, dikafani, disolat. Tapi kalau dia belum sampai umur 4 bulan, masih 2 bulan, 3 bulan, maka dia belum menjadi manusia yang sempurna. Belum sampai ruhnya. Maka ketika gugur, dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Ya, dia cukup dibungkus oleh kain yang bersih.
dengan kain yang bersih, kemudian dikubur. Tapi kalau dia udah mencapai 4 bulan, maka wajib dimandikan, dikafani, disolat. Ketika malaikat ini mengutus ruh ke janin ibu, maka ketika 40 hari pertama, janin ini masih berupa air mani. Kemudian masuk 40 hari berikutnya, maka dia akan berubah menjadi segumpal darah. Kemudian setelah 40 hari dia akan menjadi segumpal daging. Maka ketika genap 4 bulan, maka akan diutus malaikat. Malaikat ini datang meniupkan ruh janin ini. Kemudian dicatatlah takdir-takdirnya. Di antara para malaikat Allah Azza wa Jalla ada yang ditugaskan untuk menjaga atau mengawasi manusia. Artinya mengawasi manusia yang mencatat amalan manusia. Di belakang kita ada malaikat yang terus mengawasi kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid, yang dimana dia akan mencatat amalan-amalan kita. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal dari ucapan yang kecil maupun besar, ataupun perbuatan yang kecil maupun besar, melainkan dicatat oleh malaikat yang berada di belakang kita. Dari tulisan yang kita tulis, dicatat oleh malaikat yang ada di belakang kita. Baik itu tulisan yang kecil dalam WhatsApp, media sosial yang kita kirim, yang kita share, semua akan dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan oleh kita masing-masing. Allah katakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya di atas kalian ada penjaga-penjaga, ini di belakang, yang mulia dan serta menulis. Ya, mereka menulis, mencatat. Dan juga ada di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melihat orang-orang yang sholat, orang-orang yang ibadah, sehingga mereka akan menjadi saksi bagi Allah di hadapan Allah bagi orang-orang yang sholat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar." Malaikat-malaikat itu saling bergantian turun kepada kalian. Ada malaikat yang ada turun di malam hari, ada malaikat yang turun di siang hari. Yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di situ, mereka berkumpul di setiap sholat subuh dan juga di setiap sholat asar. Mereka berdatangan ke masjid-masjid, melihat di setiap sholat subuh dan asar. Mereka menjadi saksi. Ya, mereka menjadi saksi atas hamba-hambanya yang sholat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, wa Qur'an al-fajr, dan bacaan-bacaan Quran di waktu subuh. Orang-orang yang salat subuh, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Mereka akan menjadi saksi orang-orang yang sholat, yang ibadah. Juga para malaikat Allah Azza wa Jalla ada yang ditugaskan untuk menjaga Bani Adam, menjaga manusia. Ada di antara malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia dari berbagai macam bahaya, dari mara bahaya, dari gangguan, dari binatang buas, binatang serangga, binatang berbisa. Ada malaikat-malaikat yang menjaga manusia dari berbagai macam madarat, berbagai macam bahaya.
selalu Allah Subhanahu wa taala selama hamba ini masih hidup, ya, setiap manusia ini masih hidup, Allah ada mengutus malaikat-malaikat untuk menjaganya dari berbagai macam bahaya sampai datang ajalnya. Ketika telah datang ajalnya, maka malaikat itu berlepas diri darinya, artinya tidak lagi menemaninya sehingga dia terkena musibah dan mati. Terkena musibah dan mati. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Bagi manusia itu ada penjaga-penjaga dari depan mereka dan dari belakang mereka. Mereka menjaga manusia ini dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah selesai ajalnya, sudah selesai mereka menjaganya. Maka mereka terkena musibah dan meninggal. Ada yang meninggal kena penyakit, ada yang meninggal kecelakaan, ada yang meninggal berbagai macam keadaan. Karena setelah itu malaikat berlepas diri. Sudah datang ajalnya. Dan di antara para malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada di antara malaikat yang ditugaskan untuk mencari hamba-hambanya yang taat dan beribadah kepada Allah, sehingga mereka pun ikut beribadah bersama hamba-hamba Allah. Di antara mereka adalah para penuntut ilmu. Allah tugaskan kepada malaikat-malaikat untuk mencari orang-orang yang ada di majelis ilmu, belajar ilmu agama, agar duduk bersama mereka dan mendoakan mereka serta menaungi mereka dengan rahmat. Ya, menyebarkan rahmat kepada hamba-hamba Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan akan dikelilingi oleh malaikat dan akan dihimpun oleh rahmat Allah, dan akan disebutkan nama mereka satu-satu, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka akan menjadi saksi bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang senantiasa berada di majelis ilmu akan menjadi orang-orang yang disaksikan. Orang-orang yang disaksikan oleh malaikat. Nanti malaikat akan menjadi saksi bahwa dia benar-benar orang-orang yang jujur imannya karena dia ikut dalam majelis ilmu. Juga di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala ini masih banyak yang tidak bisa kita sebutkan dalam majelis ini, tugas-tugas mereka. Ada yang berzikir kepada Allah. Seluruh malaikat ini mereka tidak makan, tidak minum. Semua malaikat itu makanan dan minum mereka adalah zikir. Ya, tasbih, tahmid. Ya. Makanan dan minum mereka hanyalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita beriman kepada malaikat. Baik secara terperinci ataupun secara global yang tidak disebutkan. Karena jumlah malaikat itu sangat banyak. Juga tidak boleh kita mengingkari adanya wujud malaikat itu. Malaikat itu memiliki wujud. Memiliki wujud. Jangan kita seperti orang-orang zindik
Orang zindik dan orang-orang yang mengingkari malaikat. Mereka katakan malaikat itu hanya berupa perasaan yang baik. Ini orang-orang yang mengingkari malaikat. Mereka katakan malaikat itu perasaan. Kalau ada perasaan yang baik, ini malaikat. Kalau ada perasaan yang buruk, ini syaitan. Mereka mengingkari wujudnya malaikat. Ini kafir. Orang seperti ini kafir. Ya. Dari kalangan orang-orang ahli kalam, ahli filsafat, ada yang mengingkari malaikat. Mereka katakan malaikat itu hanya sebuah isyarat kepada naluri kebaikan. Ya. Sedangkan kepada keburukan adalah syaitan. Ini berbahaya. Dan ini kata Syekh Saleh Fauzan tertulis dalam sebagian kitab tafsir ahli kalam, tafsir orang filsafat, seperti tafsir Al-Manar punya Muhammad Abduh, ya, yang dinukilkan oleh Muhammad Rashid Ridho dari Muhammad Abduh. Juga ada yang dinukilkan dari kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Dan ini tidak boleh kita baca kitab-kitab seperti ini, seperti Tafsir Al-Manar dan juga kitab Ihya Ulumuddin. Hendaknya orang-orang yang baru belajar agama atau yang ingin belajar agama dari dasar, janganlah dia langsung membaca kitab ini. Karena banyak perkara-perkara yang menyelisihi dalil. Seperti wujudnya malaikat ini dikatakan hanya isyarat. Ini kufur. Ya, tidak benar. Malaikat itu ada wujudnya. Malaikat itu memiliki sayap. Ya. Memiliki sayap-sayap. Mereka itu banyak. Dan bukan hanya sekedar makna atau sekedar isyarat atau sekedar suatu perasaan, tidak. Malaikat itu ada wujudnya. Dan manusia akan melihat malaikat. Kapan? Nanti ketika dia meninggal. Ketika kita meninggal dunia, akan melihat malaikat yang membawa, ya, yang malaikat yang pencabut nyawa, kemudian malaikat yang membawa ruh. Itu akan dilihat oleh manusia. Kemudian ada malaikat yang dilihat oleh orang-orang yang diazab. Orang-orang yang diazab oleh Allah. Ada yang dilihat. Mereka melihat malaikat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yauma yarawnal malaikah la busyra yauma idzin lil mujrimin." Ketika orang-orang yang diazab itu mereka melihat malaikat, maka tidak ada lagi kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan dosa. Orang-orang mujrim. Maka kita hendaknya menjauhi keyakinan orang-orang kafir yang tidak meyakini keberadaan malaikat. Begitu juga keyakinan orang-orang musyrik yang meyakini bahwa malaikat itu anak-anak Allah. Ini juga tidak boleh. Malaikat bukan anak-anak Allah. Orang-orang musyrik mengatakan, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Allah katakan, mereka orang-orang musyrik menjadikan malaikat yang mereka itu hamba Allah. Mereka katakan mereka adalah anak-anak perempuan Allah atau wanita. Ini kufur, ya. Maka kita wajib beriman kepada malaikat secara global maupun secara terperinci. Dan jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Allah katakan tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah, yakni malaikat, kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlahnya. Sebagaimana malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, di atas langit ketujuh ada sebuah masjid, yang dimana masjid ini Baitul Ma'mur yang dimasuki oleh malaikat-malaikat Allah. Mereka sholat di dalam. Setiap harinya, kata Nabi SAW, yang memasuki masjid ini
sebanyak 70.000 malaikat. Dan apabila keesokan harinya mereka akan keluar, kemudian akan dimasuki oleh 70.000 malaikat yang lainnya, sedangkan yang sebelumnya yang sudah masuk tidak akan masuk lagi. Dan setiap hari akan masuk 70.000 malaikat yang berbeda. Setiap hari. Menunjukkan bahwa jumlah malaikat ini sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab Allah adalah setiap kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk memberi hidayah, petunjuk kepada manusia. Kitab-kitab Allah sebagai hidayah, petunjuk kepada manusia. Dan wajib bagi kita meyakini bahwa kitab Allah ini adalah kalamullah, firman Allah. Firman Allah secara hakiki. Artinya kitab Allah ini adalah Allah berfirman langsung tanpa diterjemahkan oleh malaikat Jibril. Allah berfirman dengan huruf-hurufnya dan kata-katanya dari Allah. Dan didengar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman ini. Dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini, ada yang kita yakini secara global, ada juga yang kita yakini secara terperinci. Di antara kitab yang kita yakini secara global adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Suhuf Ibrahim, yaitu lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Itu juga kitab Allah, firman Allah. Allah katakan Suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan juga Suhuf Musa, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Maka ini wajib kita imani secara global. Adapun yang kita imani secara terperinci adalah kitab Allah yang terakhir, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mengimani secara terperinci. Dengan kita mempelajarinya, membacanya, dan mempelajarinya serta mengamalkan isi kandungannya. Barang siapa yang mengingkari satu ayat dari Al-Quran, maka dia kafir. Dia belum beriman dengan kitab-kitab Allah. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka dia kafir. Dia tidak beriman. Maka wajib kita meyakini seluruh Al-Quran ini, setiap kata, setiap huruf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga barang siapa yang mengimani dengan Al-Quran, tapi dia mengingkari kitab-kitab yang lainnya. Misalnya dia katakan saya beriman kepada Al-Quran, tapi saya nggak beriman kepada kitab Taurat. Maka dia kafir. Atau barang siapa yang mengatakan beriman kepada Injil saja misalnya, tapi dia tidak beriman kepada Al-Quran, maka dia kafir. Dia bukan orang yang beriman. Sampai dia beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah seluruhnya, dari awal sampai akhir. Kita wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah memiliki nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka kita wajib beriman secara global dan terperinci. Adapun beriman secara terperinci
adalah beriman kepada Rasul atau Nabi dan Rasul yang jumlahnya 25 Nabi dan Rasul. Ini kita wajib beriman secara terperinci. Artinya kita beriman kepada setiap Rasul yang Allah telah kabarkan. Dan Rasul telah kabarkan kepada kita. Bahwa di antara Nabi-Nabi dan Rasul jumlahnya ada 25 Nabi yang telah dikabarkan kepada kita. Maka kita beriman kepada mereka secara terperinci. Yang pertama adalah Nabi Adam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun beriman kepada Nabi dan Rasul secara global, maka kita wajib beriman bahwa Rasul Allah ataupun Nabi-Nabi Allah itu jumlahnya tidak sebatas hanya 25. Tapi jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, jumlahnya banyak sekali. Nabi-Nabi Allah dan Rasul-Rasulnya lebih dari 25 Nabi. Sangat banyak sekali. Namun tetap yang pertama adalah Nabi Adam dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik." Dan di antara mereka, yakni di antara para nabi dan rasul, ada yang telah kami kisahkan mereka kepadamu. Artinya yang sudah dikisahkan 25. Dan di antara nabi-nabi Allah, kata Allah, ada yang belum Allah kisahkan kepadamu. Artinya masih banyak, lebih dari 25 nabi. Maka kita wajib beriman secara global. Dan barang siapa yang meyakini kepada sebagian rasul, kemudian dia mengingkari sebagian yang lainnya, maka dia belum beriman. Misalnya, seorang meyakini dan beriman kepada Nabi Isa saja, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Tapi barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW saja, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Musa, maka dia juga kafir. Maka wajib beriman kepada seluruh nabi. Karena Allah telah samakan seluruh nabi. Kita wajib beriman secara keseluruhan. Kalau dia beriman kepada sebagian nabi saja, maka dia telah kufur kepada seluruh nabi. Allah katakan, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustai para rasul. Artinya mengingkari para rasul. Di sini Allah katakan kaum Nuh mengingkari para rasul. Padahal dahulu mereka hanya mengingkari Nabi Nuh. Tapi Allah katakan mereka mengingkari seluruh nabi. Kenapa? Karena mereka hanya mengingkari Nabi Nuh. Artinya mereka telah mengingkari seluruh nabi. Maka wajib kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul secara global maupun secara terperinci. Dan tentang nabi dan rasul itu Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am, ya, surat yang panjang, ayat yang panjang. Allah berfirman tentang para nabi dan rasul, 25 nabi. Bisa dibaca dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Kemudian yang terakhir, rukun iman yang kelima. Adapun rukun iman yang keenam, insya Allah pertemuan yang berikutnya. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, dan ini adalah rukun iman yang kelima, dan maksudnya beriman kepada hari akhir artinya beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Dan dinamakan hari akhir karena dia adalah hari
yang datang setelah hari awal. Hari awal kapan? Sekarang di dunia. Kemudian datang hari akhir, yaitu setelah mati. Maka setiap yang terjadi setelah mati itu adalah hari akhir. Maka orang yang beriman kepada rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir, maka dia wajib beriman kepada seluruh kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian. Mulai apa? Ketika nyawanya dicabut oleh para malaikat. Dia harus beriman tentang hari akhir ini. Ketika dicabut oleh para malaikat maut. Kemudian setelah itu dia dimasukkan ke dalam kubur. Di dalam kubur, dia beriman tentang alam kubur. Karena ada alam kubur setelah itu. Alam kubur termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir. Kemudian masih ada setelah alam kubur. Dari hari kiamat. Hari kiamat ditiupkan sangkakala. Matinya manusia. Kemudian dibangkitkan lagi manusia. Hari hisab. Ada lagi hari hisab. Setelah itu ada hari mizan. Ditimbang amalan. Kemudian ada haud, telaganya Rasulullah SAW. Kemudian ada sirat, jembatan yang akan dilalui oleh orang-orang yang melewati neraka jahanam. Jembatan ini yang ada di atas neraka jahanam menuju surga. Namanya sirat, yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Akan dilewati oleh setiap muslim. Ya, ada di antara muslim yang secepat kilat yang melewati ini. Yang ada yang sekejap mata. Ada yang secepat kilat. Ada yang secepat kuda berlari. Ada yang seperti orang yang berlari. Ada yang seperti orang berjalan. Bahkan ada yang merangkak. Bahkan di antara mereka ada yang ditarik oleh besi-besi pengait yang ada di sekitar sirat ini. Sehingga besi-besi yang ada pengaitnya menariknya dan dia pun jatuh ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Dan setiap keadaan orang yang melewati sirat ini sesuai dengan kadar amalannya di dunia. Sesuai dengan kadar iman dan amalnya di dunia. Kemudian setelahnya masih ada lagi hari, yaitu surga dan neraka. Ya, dan itu adalah yang paling akhir. Nasib seseorang, jalan yang dia tempuh paling akhir adalah surga atau neraka. Kedua-duanya kita beriman. Kita beriman dan meyakini seluruhnya tentang hari akhir. Ya. Maka tidak boleh seorang muslim mengingkari salah satu dari hari akhir ini. Kalau ada yang mengatakan saya tidak meyakini adanya nikmat kubur, azab kubur, maka dia kafir. Atau dia katakan saya tidak meyakini adanya hari hisab, dia kafir. Atau dia tidak meyakini adanya surga dan neraka, kafir. Maka beriman kepada hari akhir ini harus beriman kepada seluruh yang terjadi setelah kita meninggal dunia. Sampai masuk ke surga atau neraka. Ini yang dapat disampaikan pada pertemuan ini. Semoga Allah memberikan kita manfaat berupa ilmu yang bermanfaat dan juga keimanan dan keyakinan serta amal saleh. Amin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Mungkin kepada para hadirin jika ada yang ingin tanyakan silahkan bisa secara langsung atau melalui fitur chat. Silakan kepada para hadirin jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Ana Ustadz, Ana pengen nanya Ustadz. Iya. Takdir itu bisa diubah nggak sih Ustadz dengan usaha dan doa kita Ustadz? Begitu Ustadz.
rukun iman yang keenam tentang takdir insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Namun pertanyaannya mungkin bisa dijawab sekarang tentang takdir itu bisa berubah atau tidak. Maka jawabannya takdir ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Takdir yang bisa berubah, bagaimana yang disebutkan tadi, bahwa takdir itu ada takdir yang di tangan malaikat, yang Allah berikan kepada malaikat, seperti ketika diutusnya janin ke perut ibu. Kemudian di janin ini dituliskan oleh malaikat tentang nasibnya, tentang rezekinya, tentang ajalnya, ya, dan seterusnya. Juga takdir tahunan yang ada di tangan malaikat yang setiap malam Lailatul Qadar, setiap tahunnya ditulis takdir untuk 1 tahun yang akan datang. Juga ada takdir harian yang setiap harinya malaikat naik dan turun untuk menentukan nasib manusia, takdir manusia. Maka takdir yang ini dapat berubah. Adapun takdir yang tidak bisa berubah adalah takdir yang berupa ilmu Allah dan juga yang ada di Lauhul Mahfuz. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa takdir yang tidak mungkin berubah adalah takdir yang ada pada ilmu Allah. Karena ilmu Allah sifatnya azali, abadi, ya, lama. Allah sudah tahu sejak dahulu. Ya, Allah sudah tahu dengan azalinya, dengan ilmunya bahwa akan terjadi ini dan itu. Dan tidak mungkin pengetahuan Allah itu berubah dengan kejadian yang lain. Yaitu ilmu Allah tidak berubah. Yang kedua, catatan yang ada di kitab Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Ya. Yang dimana kitab Lauhul Mahfuz ini Allah perintahkan kepada pena untuk mencatat seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini tidak akan berubah. Adapun yang berubah itu adalah yang di tangan-tangan para malaikat. Dari selain kitab Lauhul Mahfuz ini. Seperti janin yang ada di janin ibu. Yang ada di catatan tahunan. Di setiap malam Lailatul Qadar. Maka itu bisa berubah. Oleh karena itu, doa di antara hal yang dapat merubah takdir, artinya takdir yang ada di tangan malaikat. Ketika seorang berdoa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan takdirnya sesuai dengan doa yang dia inginkan. Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Artinya orang yang berdoa, yang melakukan ya ikhtiar dengan baik, maka dia mendapatkan takdir sesuai apa yang dia doa jika doanya dikabulkan. Jika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seorang memperbanyak doa, maka Allah akan memperbaiki takdir. Juga di antara sebab-sebab berubahnya takdir seperti silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim. Itu juga di antara sebab-sebab dia mendapatkan takdir yang baik. Ini antara sebab, karena setiap sesuatu ada sebabnya. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim. Ini di antara sebab. Maka ketika dia menyambung tali silaturahim, takdirnya Allah jadikan lebih panjang umurnya. Begitu juga barang siapa, ya Allah luaskan rezekinya juga. Barang siapa yang memperbanyak doa, Allah halangi dia dari takdir yang buruk.
kepada takdir yang baik. Maka semua ini yang disebutkan dari doa silaturahim ini adalah takdir yang dapat berubah dari yang ada di tangan-tangan para malaikat. Tapi yang kitabul kitab inti, yaitu kitab Lauhul Mahfuz yang ada di langit, ya, yang Allah simpan, kitab Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Itu tidak akan berubah. Semua doa-doa hamba, dari doanya, dari permintaannya, dari silaturahim yang dia sambung, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ketika dia berdoa, terus berubah keadaannya, itu juga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi demikian yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya mengucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat dan bisa mempertebal iman kita semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz sebelum ditutup. Ya, itu yang bisa Anda sampaikan. Baik Ustaz, sekali lagi terima kasih pada Ustaz juga kepada para hadirin yang telah hadir pada kajian hari ini. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kajian hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.